Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Semoga kalian dalam keadaan yang selalu baik dan dalam suasana yang selalu baik juga. Kalau misalnya belum, semoga setelah nonton video ini menjadi lebih baik lagi dan lebih senang lagi suasana hatinya. Oke, aku udah hari ini mau share tips bagaimana kita untuk menjalani kehidupan menjadi lebih produktivitas lagi dan menjauhi dari rasa malas atau mager-mager yang sering banget di kasur atau sering nunda-nunda. Dan gimana sih tips-tips yang langkah-langkah yang harus kita lakuin biar terhindar dari rasa malas ini dan hidup menjadi lebih produktif dan termotivasi lagi. So, jadi kalau kalian merasa kayak lagi stuck, semoga video ini cocok untuk kalian. Segmen pertama adalah pasti kita sering banget ngerasa kayak kebiasaan, bahkan kita harus mengakui bahwa kita kadang suka malas gitu untuk melakukan hal sesuatu atau produktivitas, apalagi setelah kita mengejar sesuatu yang besar, mungkin dari pendidikan, terus kita mau ambil statement yang lebih besar lagi. Kadang nggak apa-apa juga sih untuk berhenti dulu, tapi jangan sampai bablas, apalagi sampai malas. So, jadi siapa sih di sini yang sering atau merasa terjebak dalam kebiasaan malas? Oke. Jadi sebelum menjadi rajin, pasti kita pernah merasakan kayak dulu sering banget ngalami yang kayak bangun tidur harus ngapain ya pagi gitu. Mungkin ada yang mau lakuin sesuatu tapi ditunda lagi, terus akhirnya tidur lagi dan malah jadi gak ngerjain gitu dalam sehari. Dan ternyata scroll HP atau tidur lagi dan jadinya gak produktivitas kan dalam satu hari itu. Jadi misalnya fasenya terlalu lama juga kan gak baik buat pertumbuhan diri kita atau goal sendiri kita. Bayangin aja misal dalam tahun 2024 gitu, kita punya visi apa dalam goals, terus kita sering iyain sama kemalasan kita, jadi gak ada apa-apa, apalagi dalam 1 bulan, 3 bulan. Dan lebih baik selalu bangun progres dari hal-hal kecil biar rasa malasnya itu gak menjadi habit lagi dan mulai jadi produktivitas lagi. Oke, dalam video ini akan bakal berbagi tips-tips yang benar bisa bikin kalian lakuin untuk keluar dari siklus malas ini. Harus kita lakuin agar terhindar dari siklus malas ini, yaitu tahu gaya produktivitas dalam keseharian kita. Mungkin kalau misalnya kalian bekerja dan memang udah ada terjadwal tersendiri, dan biasanya kalau udah bekerja itu dari pagi atau dari sore pasti udah ada dong tujuannya apa. Tapi kalau misalnya nih kalian masih baru bangun untuk mau jadi mungkin content creator atau mau jadi bisnis atau entrepreneur, atau kalian mau belajar tentang sales. Nah, kalian tuh udah harus tahu nih produktivitas harian itu apa dan harus udah tujuannya tuh apa. Biasanya kalau aku sih udah punya buku harian times harus ngapain aja di pagi atau malam kayak gitu, biar produktivitas kita itu lebih meningkat lagi dan hasilnya lebih signifikan lagi. Kalau pas lagi aku bangun itu, maksudnya udah mau di jam kerja, biasanya aku tuh selalu ada aktivitas yang namanya kayak pertama tuh bangun beribadah dulu kalau pagi, misalnya sebelum kerja gitu, bangun dulu terus beribadah, habis beribadah mungkin olahraga kecil, terus bersih-bersih rumah, habis itu sarapan, habis itu pergi untuk bekerja. Nah, biasanya kalau bekerja aku selalu juga mulai dari berdoa. Terus kerjaan apa dulu nih yang mau aku kerjain. Biasanya aku tuh selalu mulai dari hal-hal yang ringan
dulu, awal-awal ringan-ringan dulu, mungkin kayak balas dari chat customer atau follow up customer, yang mana yang harus aku tentuin buat closingan, karena aku itu termasuk dalam bidang sales gitu. Nah, habis itu cek email. Nah, setelah itu biasanya agak siangan dikit atau jam 11 atau jam 1-an, biasanya tuh aku udah terkoneksi sama customer mana yang mau melakukan deals. Biasanya tuh di jam 2 atau jam 3 itu biasanya udah melakukan deals kayak gitu. Habis itu pasti tentu di sorenya itu udahlah masih tetap kerja tuh kan. Kerja pulang, biasanya habis pulang itu ada jam-jam buat di keluarga, terus ada buat belajar lagi juga, karena jangan pernah berhenti belajar apapun. Jadi harus udah siapin yang namanya rutinitas, karena kalau misalnya dalam seharian itu kita udah tahu nih rutinitas kita itu mau apa kayak gitu. Karena kalau kita udah bangun rutinitas dalam satu hari, goals kita dalam seminggu itu kita udah tahu apa. Dari seminggu jadinya ke bulan, habis dari ke bulan ke tahun kayak gitu. Walau kadang ada namanya rasa malas dalam beberapa hari atau apa, gak boleh berhenti sih, namanya hidup tetap berjalan geng. Berikutnya adalah untuk mengurangi siklus malas dalam produktivitas biar kita lebih cepat juga mungkin dalam pekerjaan. Mungkin kalau misalnya kalian dalam pekerjaan punya tim, paling baik sih dibagi ke timnya ya, tim yang bisa diandalkan. Oh, dia tuh harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. Jadi jangan dibuat sendiri, apalagi kalian sebenarnya punya orang yang bisa diandelin gitu, yang bisa bantu, tapi jangan sampai kalian itu ngerjain apa-apa semua sendiri, jadinya tuh kewalahan. Jadi dalam satu hari mungkin bisa menyelesaikan dua pekerjaan atau 3 pekerjaan, jadinya cuma satu kerjaan aja yang cuman itu, dan kita merasa kayak stres banget kan. Tapi kalau misalnya kita minta bantuan sama orang lain atau gunain aplikasi yang memudahkan kita untuk bekerja, itu kan jadinya lebih ringan dan mengurangi stres atau depresi dalam bekerja, dan itu juga bisa mengurangi dalam siklus kemalasan ke kehidupan kita juga. Apalagi dengan ada bantuan dari teknologi atau dari orang-orang yang bisa diandalin, itu menjadi lebih baik dalam kehidupan keseharian kita. Kita bisa menjadi lebih terorganisir, terus lebih tahu juga kita tuh udah ngerjain kerjaan apa aja, udah sejauh berjalan kemana aja dalam mengerjakan pekerjaan dalam satu hari itu. Jadi jangan ragu manfaatin teknologi, apalagi orang-orang yang handal yang emang bisa kita percaya untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, berikutnya adalah tetap disiplin untuk self diri. Kenapa disiplin itu untuk self diri? Karena kalau kita melakukan disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari, itu malah bikin bantu kita membangun rasa percaya diri kita dan menghormati diri sendiri juga. Mungkin awalnya pas lagi awal-awal disiplin diri itu kayak menyakitkan banget, padahal dengan disiplin itu membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Bahkan hal apa yang mau kita capai itu malah menjadi lebih dekat juga. Disiplin diri itu gak termasuk juga dalam hal mungkin keuangan, spend money, yang mana yang harus dituin, terus rasa malas itu kalau misalnya kita disiplin, jadinya kan rasa malas nggak terulang lagi. Kenapa? Karena kita udah bangun habit itu terbangun dari mungkin selama 7 hari. Kalau kita 7 hari itu terus-terusan melakukan hal-hal yang membangun diri kita untuk keluar dari rasa malas, itu bakal hilangin rasa malas kita. Makanya dibangun disiplin diri untuk self diri. Bayangin kalau misalnya kita punya temen yang merasa nggak bisa diandalkan, jadinya apa? Kan selalu kecewain diri kita karena dia tuh nggak bisa memberikan yang terbaik gitu, karena dia nggak mendisiplinkan diri. Makanya dibutuhkan
kedisiplinan diri untuk membangun rasa percaya diri kita. Karena kalau kalian punya temen yang selalu mengecewakan kalian, gak bisa diandelin, terus jadinya kan kita kehilangan kepercayaan sama temen kita sendiri itu kan. Nah itu tuh berlaku juga sama diri kita. Kalau kita gak disiplin, itu bakal jadi mengecewakan diri kita, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Makanya kita tuh harus membangun kedisiplinan dalam keseharian, rutinitas apa yang mau kita bangun, biar kita lebih percaya diri dan lebih mencintai diri kita dan menghargai diri kita bahwa kita sudah melakukan hal disiplin itu dalam satu hari, biar tidak terhindar dari malas-malasan dan tidak produktivitas itu. Makanya kita harus jalanin yang namanya, mungkin ada janji-janji kecil yang kita lakuin dalam sehari-hari biar kita lebih percaya diri. Jadi mulai dari janji-janji kecil itu atau rutinitas kecil yang membangun disiplin diri kita agar kita perlahan menjadi lebih percaya diri dan self love buat diri kita juga. Selanjutnya adalah mengatur rutinitas. Selain itu penting banget untuk membangun rutinitas harian. Rutinitas membantu kita tetap berada di jalur yang benar dan selalu tetap dalam stay on track, biar kita terhindar dari yang namanya malas-malasan lagi atau nunda-nunda lagi. Terutama rutinitas itu biar kita terhindar dari rasa malas. Terus rutinitas juga nggak harus kayak yang berat banget. Semua itu berawal dari hal-hal kecil. Dari kita baru bangun, kita langsung bersihin tempat tidur. Habis itu kita mandi, kita berdoa, mungkin ada mau olahraga atau meditasi atau journaling dulu, terus atau mau bersih-bersih rumah. Jadi udah ada rutinitas yang benar kita buat dalam satu hari itu. Jadi jangan langsung mungkin buka handphone. Kenapa? Kalau kita langsung buka handphone, mungkin kita ngecek sesuatu yang mungkin menurut kita kok dia bisa lebih baik dan gue ternyata enggak, itu bakal menjadi mental lu down dan lo ngerasa kayak tertinggal, dan itu bakal ke depannya itu ngerasa kayak gue jadi malas. Mungkin nanti dengan hal malas itu lo jadi menunda, terus harusnya berangkat kerja yang on time-nya jam berapa, jam 7 malah jadi setengah 8, terus lo terlambat, terus jadi masalah di kantor. Itu kan jadi lebih masalah lagi, terus jadi malesan kan gitu. Makanya kita harus punya rutinitas yang benar agar biar bisa selalu di jalan on track kayak gitu. Lalu mengatur rutinitas kita dengan baik dan terstruktur, itu bakal menghindari diri kita agar gak mudah terjebak ke dalam siklus yang namanya malas. Jadi itulah tips yang bisa kalian coba untuk berhenti malas-malasan dan mulai hidup lebih produktif. Intinya, pahami gaya produktivitas. Lalu kalian bisa manfaatin teknologi atau orang-orang yang bisa kalian andalkan dan bisa bantu dalam produktivitas kalian agar lebih efisien lagi. Lalu selanjutnya itu adalah tetap disiplin, karena apapun itu kita harus tetap disiplin dalam keseharian kita agar terhindar dari rasa malas dan bentuk self love untuk diri kita sendiri. Selanjutnya adalah tetap melakukan hal-hal kecil, karena apapun hal yang mau kita gapai di hal besar, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Dan aku yakin kalian bisa mengubah hidup kalian dan mencapai tujuan kalian melalui tips-tips tadi. Dan terima kasih kalian udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terbantu, terus juga subscribe, jangan lupa, dan komen konten apa yang mau kalian coba agar bisa pengembangan diri lagi, soal tips-tips juga apa yang mau dibahas. So, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan penuh berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat guys. Bye-bye.